Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat bagi kita semua. Senang rasanya bisa bertemu kembali dalam seri mata kuliah Hukum Transportasi. Dan topik kita kali ini tentang pengantar hukum transportasi. Pengangkutan sering diganti dengan kata transportasi. Pengangkutan lebih menekankan pada aspek yuridis, sedangkan transportasi lebih menekankan pada aspek kegiatan perekonomian. Akan tetapi, keduanya memiliki makna yang sama, yaitu sebagai kegiatan pemindahan dengan menggunakan alat angkut. Secara etimologis, transportasi berasal dari bahasa Latin, yaitu transportare. Trans berarti seberang atau sebelah lain, dan portare berarti mengangkut atau membawa. Dengan demikian, transportasi berarti mengangkut atau membawa sesuatu ke sebelah lain atau dari suatu tempat ke tempat lainnya. Hal ini berarti bahwa transportasi merupakan jasa yang diberikan guna menolong orang atau barang untuk dibawa dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Sehingga transportasi dapat didefinisikan sebagai usaha dan kegiatan mengangkut atau membawa barang dan atau penumpang dari suatu tempat ke tempat lain. H.M.N. Purwosucipto mendefinisikan transportasi adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, di mana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan. Selain itu juga Abdul Qadir Muhammad menguraikan istilah pengangkutan dengan mengatakan bahwa pengangkutan meliputi 3 dimensi pokok, yaitu pengangkutan sebagai usaha, bisnis, pengangkutan sebagai perjanjian, agreement, dan pengangkutan sebagai proses. Definisi lain juga diberikan Ridwan Kairandi, bahwa transportasi dan pengangkutan merupakan pemindahan barang dan manusia dari tempat asal ke tempat tujuan. Ada beberapa unsur pengangkutan, yaitu sebagai berikut. Adanya sesuatu yang diangkut. Yang kedua, tersedianya kendaraan seperti alat angkut. Yang ketiga, ada tempat yang dapat dilalui alat angkut. Klasifikasi transportasi atau angkutan dari segi hal. Transportasi meliputi angkutan penumpangnya, passenger, angkutan barang, goods, angkutan pos atau mail. Ditinjau dari sudut geografis, transportasi dapat dibagi menjadi angkutan antar benua, misalnya dari Asia ke Eropa, angkutan antar kontinental, misalnya dari Prancis ke Swiss dan seterusnya sampai ke Timur Tengah, angkutan antar pulau, misalnya dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera, angkutan antar kota, misalnya dari Jakarta ke Bandung, angkutan antar daerah, misalnya dari Jawa Barat ke Jawa Timur, dan angkutan di dalam kota, misalnya dari kota Medan ke Surabaya, dan lain-lain. Dari sudut teknis dan alat pengangkutnya, angkutan jalan raya atau highway transportation, pengangkutan rel atau rail transportation, pengangkutan melalui air di pedalaman inland transportation, pengangkutan pipa atau pipeline transportation seperti transportasi untuk mengangkut atau mengalirkan minyak tanah, bensin, dan air, pengangkutan laut atau samudra ocean transportation, pengangkutan udara transportation by air atau air transportation. Sejarah angkutan umum dimulai pada era omnibus, di mana ide awal penyediaan pengangkutan publik khususnya di darat sebenarnya telah dimulai sekitar 300 tahun yang lalu.
ketika Pascal dari Prancis mulai mengoperasikan gerbong untuk penumpang yang ditarik kuda di kota Paris pada tahun 1662. Pada awalnya penyediaan kereta ini tidak dipungut biaya, namun pada perkembangannya kemudian mulai dikenakan biaya. Revolusi industri yang berkembang di Eropa, Prancis dan Inggris telah membuat perkembangan kota sedemikian pesat yang memunculkan adanya pemisahan zona industri, tempat bekerja, dan zona pemukiman rumah, sehingga timbul apa yang disebut dengan fenomena urban sprawl, yakni fenomena bergeraknya area pemukiman kelas menengah ke atas ke daerah suburban menjauhi kawasan CBD atau Central Business District yang terjadi di Inggris pada tahun 1750. Fenomena lain adalah adanya arus commuting atau komuter. Jam puncak peak hour juga timbul akibat adanya penumpukan arus pagi berangkat untuk kerja dan arus sore pulang, dan timbul efek-efek kongesti seperti kemacetan dan kesemerautan. Inggris mulai mengenalkan sistem transportasi massa pertamanya, yakni dengan munculnya omnibus oleh George Liebherr di kota London pada tahun 1829. Omnibus adalah kendaraan mirip gerbong beroda besar dengan pintu masuk di belakang. Jumlah kursinya 18 hingga 20 yang ditata sejajar berhadapan. Model omnibus ini kemudian menyebar ke kota besar lain seperti New York, Paris pada tahun 1830-an. Pada tahun yang sama, George Stephenson meluncurkan kereta api uap pertama di Inggris dengan rute Liverpool sampai dengan Manchester. Perkembangan omnibus berikutnya adalah omnibus susun atau double decker. Omnibus inilah embrio pertama lahirnya bus bermotor seperti yang kita kenal sekarang ini. Selanjutnya, era jalan rel di sekitar tahun 1830 sampai 1920. Era jalan rel dimulai pada saat jalan tanah yang ada dirasakan mulai cepat rusak dan memperlambat aksesibilitas kereta kuda, sehingga muncul pemikiran untuk membuat jalan khusus di atas tanah yang mulanya dibuat dari kayu. Namun, karena bahan kayu juga cepat rusak, maka digantikan dengan besi atau rel. Kereta yang berjalan di atas rel masih tetap ditarik dengan kuda, sehingga dikenal dengan nama horse-drawn streetcars yang diperkenalkan di New York pada tahun 1832. Karena pada saat itu loko uap dilarang masuk ke area kota, maka angkutan ini cepat populer di dalam kota, bahkan di Inggris pada tahun 1860. Keunggulan tram ini adalah lebih nyaman, lebih besar, dan dapat mengangkut penumpang dengan jumlah banyak. Kecepatan rata-ratanya 7 km per jam. Era ini juga telah mengenal sistem pengelolaan oleh pihak-pihak swasta dalam bentuk perusahaan, dan mulai terdapat persaingan ketat, khususnya pada persinggungan rute yang sama. Era berikutnya adalah kereta kabel, cable cars, yakni dengan adanya kabel di tengah rel yang ditarik dengan mesin uap, yang dimulai diperkenalkan di San Francisco pada tahun 1873. Kereta ini berkapasitas lebih besar, bahkan dapat menarik 3 kereta dalam satu rangkaian. Biaya operasi juga rendah meskipun investasi awalnya lebih mahal. Pada tahun 1850 juga telah dikenal dengan adanya rapid transit, dengan jalur terpisah dari jalan bahkan tidak sebidang. Inggris pada tahun 1863 juga memulai membuka jalur Metropolitan Railway, yakni jalur kereta bawah tanah dengan tenaga uap dengan jalur Farringdon Street ke Bishop Paddington. 5 tahun kemudian, pada tahun 1868, Amerika Serikat membuat jaringan kereta uap yang melayang. Kereta rel, tram listrik pertama hadir di Chicago
pada tahun 1883 dan di Toronto pada tahun 1885. Energi listrik diambil dari tiang yang menempel di bawah kabel digantung di sepanjang rel. Kecepatan rata-rata mencapai 16 km per jam. Pada tahun 1888, kereta listrik telah dibuat dengan mesin multiple unit train control atau kontrol unit berganda. 10 tahun berikutnya, kereta listrik mulai dibuat di bawah tanah di Boston dan di New York pada tahun 1904. Kelebihan dari kereta listrik pada sifatnya yang tidak polutif dan jaringan lebih luas serta cocok untuk kondisi kota yang kongestif. Era selanjutnya adalah era bus dan trolleybus, kembali hadir pada tahun 1920. Banyak pertanyaan muncul ketika era kereta telah sedemikian hebat, mengapa bus kembali populer pada awal abad 20. Hal ini disebabkan adanya Perang Dunia Pertama, di mana banyak sarana rel yang dialokasikan untuk kebutuhan perang, krisis finansial akibat perang, serta booming mobil pribadi. Sehingga angkutan massa dengan rel yang membutuhkan investasi dan pemeliharaan mahal menjadi terpuruk. Angkutan bus kemudian hadir karena dirasa lebih efisien dan lebih investasi yang relatif murah. Pada awalnya muncul bus bermotor di New York pada tahun 1905, lalu berlanjut dengan adanya sistem feeder bus ke tram tahun 1912. Tahun berikutnya 1920 hadir Urbana Bus dengan posisi mesin di depan dengan pintu yang dapat diatur oleh pengemudi. Sehingga tahun 30-an bus berkembang sangat pesat, bahkan di tahun 1939 tipikal bus telah berkembang menjadi lebih kuat, efisiensi, bermesin diesel, hingga prosneling otomatis. Perkembangan berikutnya adalah bus tingkat double decker dengan konfigurasi mirip bus tidak bertingkat. Model yang cukup populer pada masa itu tahun 1958 adalah Leyland Lantean. Inovasi lain adalah trolleybus, yakni kombinasi antara bus dan tram. Disebut troli karena bus dilengkapi dengan 2 tiang untuk mengambil listrik dari kabel yang tergantung di atas. Melihat perkembangan sejarah angkutan umum seperti yang telah dipaparkan di atas, terlihat bahwa angkutan umum muncul karena efek kongesti lalu lintas yang bila diaktualisasikan di masa sekarang dapat berupa 5 penyakit transportasi, yakni kemacetan, kesemrautan, polusi udara, kecelakaan, dan biaya tinggi. Kini, di negara-negara maju, angkutan umum menjadi bagian tak terpisahkan dari konsep pengembangan tata perkotaan yang pesat. Angkutan umum menjadi salah satu high priority dan kebutuhan penting dalam skema urban grand design karena mereka telah belajar dari pengalaman di tahun 20-an ketika booming mobil pribadi telah meluluhlantakkan aksesibilitas dan lalu lintas masyarakat yang pada akhirnya akan berefek pada high social cost berupa kerugian-kerugian akibat hilangnya waktu perjalanan akibat kemacetan, polusi udara, kebisingan, turunnya produktivitas, timbulnya stres, dan lain-lain. Adapun fungsi dan kegunaan pengangkutan atau transportasi, menurut ilmu ekonomi dikenal beberapa bentuk nilai dan kegunaan suatu benda, yaitu nilai atau kegunaan benda berdasarkan tempat, place utility, dan nilai atau kegunaan karena waktu, time utility. Sri Rejeki Hartono mengemukakan bahwa pengangkutan dilakukan karena nilai barang akan lebih tinggi di tempat tujuan daripada di tempat asalnya. Karena itu dikatakan pengangkutan memberi nilai kepada barang yang diangkut dan nilai ini lebih besar daripada biaya-biaya yang dikeluarkan. Peran penting dari transportasi dikaitkan dengan aspek ekonomi dan sosial ekonomi.
bagi masyarakat dan negara, yaitu sebagai berikut. Berperan dalam hal ketersediaan barang, stabilitas dan penyamaan harga, penurunan harga, meningkatkan nilai tanah, terjadinya spesialisasi antar wilayah, berkembangnya usaha skala besar, terjadinya urbanisasi dan konsentrasi penduduk dalam kehidupan. Menurut Abdul Qadir Muhammad, pengangkutan memiliki nilai yang sangat vital dalam kehidupan masyarakat. Hal tersebut didasari oleh berbagai faktor, antara lain di mana keadaan geografis Indonesia yang berupa dataran yang terdiri dari beribu-ribu pulau besar dan kecil, dan berupa perairan yang terdiri dari sebagian besar laut dan sungai serta danau, memungkinkan pengangkutan dilakukan melalui darat, perairan, dan udara, guna menjangkau seluruh wilayah negara. Yang kedua, menunjang pembangunan di berbagai sektor. Yang ketiga, mendekatkan jarak antara desa dan kota. Yang keempat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di dalam hukum, pengangkutan juga terdapat asas-asas hukum yang terbagi ke dalam dua jenis, yaitu bersifat publik dan bersifat perdata. Asas yang bersifat publik merupakan landasan hukum pengangkutan yang berlaku dan berguna bagi semua pihak, yaitu pihak-pihak dalam pengangkutan, pihak ketiga yang berkepentingan dalam pengangkutan, dan pihak pemerintah. Asas-asas hukum pengangkutan bersifat publik yaitu asas manfaat, asas usaha bersama dan kekeluargaan, asas adil dan merata, asas keseimbangan, asas kepentingan umum, asas keterpaduan, asas kesadaran hukum, asas percaya pada diri sendiri, dan asas keselamatan penumpang. Yang kedua, asas hukum pengangkutan bersifat perdata, yaitu asas konsensual, asas koordinatif, asas campuran, dan asas pembuktian. Prinsip-prinsip tanggung jawab pengangkut dalam hukum transportasi. Yang pertama, prinsip tanggung jawab atas dasar kesalahan atau the based on fault atau liability based on fault principle, di mana dalam ajaran ini bahwa dalam menentukan tanggung jawab pengangkutan didasarkan pada pandangan bahwa yang membuktikan kesalahan pengangkut adalah pihak yang dirugikan atau penggugat. Prinsip yang kedua adalah prinsip tanggung jawab atas dasar praduga atau reputable presumption of liability principle. Menurut prinsip ini, tergugat dianggap selalu bersalah kecuali tergugat dapat membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah atau dapat mengemukakan hal-hal yang dapat membebaskan dari kesalahan. Prinsip yang ketiga, prinsip tanggung jawab mutlak atau no fault atau strict liability atau absolute liability principle. Menurut prinsip ini bahwa pihak yang menimbulkan kerugian dalam hal ini tergugat selalu bertanggung jawab tanpa melihat ada atau tidak adanya kesalahan, atau tidak melihat siapa yang bersalah, atau suatu prinsip pertanggungjawaban yang memandang kesalahan sebagai sesuatu yang tidak relevan untuk dipermasalahkan, apakah pada kenyataannya ada atau tidak ada. Sumber hukum transportasi dibagi menjadi dua bagian, yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formal. Sumber hukum material adalah sumber dari mana diperoleh bahan hukum dan bukan kekuatan berlakunya. Dalam hal ini keputusan resmi dari hakim pengadilan yang memberikan kekuatan berlakunya. Sedangkan sumber hukum formal adalah sumber dari sumber mana suatu peraturan hukum memperoleh kekuatan dan sah berlakunya. Sumber hukum formal adalah kehendak negara sebagaimana dijelaskan dalam undang-undang atau putusan-putusan pengadilan. Sumber hukum yang telah dirumuskan peraturannya dalam suatu bentuk berdasarkan apa ia berlaku
Ia ditaati orang dan mengikat hakim serta pejabat hukum. Itulah sumber hukum dalam arti formal, atau dapat juga disebut sumber-sumber berlakunya hukum, karena ia adalah sebagai causa efficiens. Ketentuan umum dalam hukum dagang terdapat dalam buku 1, bab 5, bagian 2 dan 3. Mulai dari pasal 90 sampai dengan pasal 98 tentang pengangkutan darat dan pengangkutan perairan darat. Ketentuan-ketentuan tentang pengangkutan di luar dari KUH dagang terdapat dalam sumber-sumber khusus, yaitu antara lain konvensi-konvensi internasional, perjanjian bilateral atau perjanjian multilateral, peraturan perundang-undangan nasional, jurisprudensi, perjanjian-perjanjian antara pemerintah dengan perusahaan angkutan dengan perusahaan angkutan dengan pribadi atau swasta. Adapun peraturan-peraturan khusus untuk tiap-tiap jenis pengangkutan, yaitu pengangkutan darat diatur dalam pasal 91 sampai dengan 98 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tentang surat angkutan dan tentang pengangkut dan juragan perahu melalui sungai dan perairan darat. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pengangkutan laut diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang buku 2 bab 5 tentang perjanjian charter kapal. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang buku 2 bab 5A tentang pengangkutan barang-barang. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang buku 2 bab 5B tentang pengangkutan orang. Kemudian diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang angkutan di perairan, PP Nomor 8 Tahun 2011 tentang angkutan multimoda, PP Nomor 5 Tahun 2010 tentang kenavigasian, PP Nomor 20 Tahun 2010 tentang angkutan di perairan, PP Nomor 2 Tahun 2009 tentang perlakuan kepabeanan perpajakan dan cukai serta pengawasan atas pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari serta berada di kawasan yang telah ditunjuk sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. PP Nomor 61 Tahun 2009 tentang kepelabuhanan, PP Nomor 51 Tahun 2002 tentang perkapalan, dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2005 tentang pemberdayaan industri pelayaran nasional. Sedangkan pengangkutan udara diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1976 tentang pengesahan Konvensi Tokyo 1963, Konvensi The Hague 1970, dan Konvensi Montreal tahun 1971. Kemudian diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang penambahan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana prasarana penerbangan. Kemudian diatur juga pada PP Nomor 40 Tahun 1995 tentang angkutan udara, PP Nomor 3 Tahun 2001 tentang keamanan dan keselamatan penerbangan, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang tanggung jawab pengangkut angkutan udara.
beberapa sumber hukum angkutan udara yang bersifat internasional, konvensi-konvensi internasional dalam bidang angkutan udara. Itu yang pertama, Konvensi Warsawa pada tahun 1929. Konvensi ini nama lengkapnya Convention for the Unification of Certain Rules Relating to International Carriage by Air. Ditandatangani pada tanggal 12 Oktober tahun 1929 di Warsawa dan berlaku di Indonesia mulai tanggal 29 September 1933. Konvensi ini antara lain mengatur hal pokok, yaitu pertama mengatur masalah dokumen angkutan udara, dan yang kedua mengatur masalah tanggung jawab pengangkut udara. Konvensi Warsawa penting artinya karena ketentuan-ketentuan yang terkandung di dalamnya dengan atau tanpa perubahan di beberapa negara dipergunakan pula bagi angkutan udara domestik seperti di Inggris, negeri Belanda, dan Indonesia. Dengan demikian, maka setiap perubahan pada Konvensi Warsawa harus pula diikuti dengan sesama di Indonesia. Karena perkembangan dalam hukum udara perdata di internasional akan berpengaruh pula pada hukum udara perdata nasional di Indonesia. Terutama ketentuan mengenai besarnya ganti rugi, baik untuk penumpang maupun barang harus sama besarnya. Ini berlaku pula untuk penerbangan domestik maupun internasional. Yang kedua, Konvensi Geneva. Konvensi Geneva ini mengatur tentang International Recognition of Right in Aircraft. Dalam Konvensi Geneva, Indonesia tidak turut serta. Namun demikian, dari segi ilmu hukum, konvensi ini penting sekali adanya karena baik mortgage dalam hukum Anglo-Saxon maupun hipotek dalam hukum kontinental atas pesawat udara dan peralatannya dapat diakui secara internasional oleh negara-negara pesertanya. Yang ketiga, Konvensi Roma pada tahun 1952 dengan nama lengkapnya Convention on Damage Caused by Foreign Aircraft to Third Parties on the Surface, ditandatangani di Roma pada tanggal 7 Oktober 1952 dan merupakan pengganti dari Konvensi Roma sebelumnya tahun 1933. Konvensi Roma tahun 1952 ini mengatur masalah tanggung jawab operator pesawat terbang asing terhadap pihak ketiga di darat yang menderita kerugian yang ditimbulkan oleh operator pesawat terbang asing tersebut. Peserta Konvensi Roma tahun 1952 ini pesertanya tidak begitu banyak dan Indonesia pun tidak ikut serta di dalamnya. Yang keempat, Protokol Haag tahun 1955 dengan nama lengkap Protocol to Amend the Convention for the Unification of Certain Rules Relating to International Carriage by Air, signed at Warsaw 12 Oktober 1929, tetapi lazimnya disebut sebagai Haag Protocol 1955. Protokol Haag 1955 yang ditandatangani pada tanggal 28 September 1955 berisi beberapa amandemen terhadap Konvensi Warsawa tahun 1929 seperti masalah kenaikan limit ganti rugi penumpang, penyederhanaan dan penyempurnaan tiket penumpang dan surat muatan udara. Jumlah protokol Haag ini sampai dengan tahun 1981 sebanyak 105 negara. Di dalam peserta protokol Haag ini, negara Indonesia tidak tercatat di dalamnya.
Tetapi sebenarnya Indonesia melalui Piagam Pernyataan Menteri Luar Negeri tanggal 12 Agustus 1960 untuk serta sebagai negara peserta kepada pemerintah Polandia sebagai depositari state protokol hak ini melalui Kedutaan Besar Indonesia di Moskow untuk diteruskan di Polandia. Selanjutnya, Konvensi Guadalajara tahun 1961. Nama lengkap dari Konvensi Guadalajara adalah Convention Supplementary to the Warsaw Convention for the Unification of Certain Rules Relating to International Carriage by Air performed by person other than the contracting carrier. Konvensi Guadalajara ditandatangani pada tanggal 18 September 1961 dan mulai berlaku sejak tanggal 2 Mei tahun 1964 setelah diratifikasi oleh 5 negara pesertanya. Konvensi Guadalajara 1961 ini merupakan suplemen atas Konvensi Warsawa. Suplemen tersebut mengatur masalah tanggung jawab pengangkut udara terhadap pihak-pihak tidak tersangkut dalam mengadakan perjanjian pengangkutan udara. Karena dalam praktek sering terjadi pengangkut yang sebenarnya bukanlah pengangkut yang mengadakan perjanjian pengangkutan. Hingga dengan demikian dalam konvensi dikenal adanya istilah actual carrier dan contracting carrier. Pada pokoknya, Konvensi Guadalajara ini memperlakukan ketentuan Konvensi Warsawa terhadap angkutan udara yang dilakukan oleh pengangkut yang bukan merupakan pengangkut yang mengadakan perjanjian pengangkutan udara. Sehingga dengan demikian, sistem tanggung jawab dianut sama dengan Konvensi Warsawa. Yang keenam, Protokol Guatemala yang ditandatangani pada tanggal 8 Maret tahun 1971 memuat perubahan-perubahan penting atas beberapa ketentuan dalam Konvensi Warsawa dan Protokol HAK, terutama dalam hal prinsip tanggung jawab pengangkut terhadap penumpang dan bagasi. Dalam Protokol Guatemala ini ditentukan tanggung jawab pengangkut terhadap penumpang dan bagasi digunakan sistem tanggung jawab yang prinsip absolute liability dan prinsip limitation of liability. Dan untuk limit ganti ruginya ditetapkan sebesar 1.500.000 gold franc. Tanggung jawab terhadap muatan digunakan kombinasi prinsip presumption of liability dengan limitation of liability. Tanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan kelambatan terhadap penumpang, bagasi, dan barang digunakan kombinasi prinsip presumption on non-liability dengan limitation of liability. Dalam Protokol Guatemala ini, Indonesia ikut serta mengirim delegasinya, tetapi tidak ikut menandatanganinya. Karena delegasi Indonesia beranggapan bahwa limit tanggung jawab ditentukan oleh Protokol HAK ini terlalu tinggi. Demikianlah materi kita kali ini. Apabila dirasakan bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, atau apabila ada pertanyaan dan saran yang membangun, jangan lupa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih atas perhatian. Sampai jumpa pada materi berikut.